Assalamualaikum sahabat yang budiman. Kali ini kita bicara mengenai sejarah. Saat ini kita akan menceritakan buku yang menarik berjudul Décades d'Asia atau Dekade-dekade dari Asia. Pengarangnya adalah João de Barros atau João de Barros. Lahir tahun 1496, meninggal 20 Oktober tahun 1570. Yang disebut Livy dari Portugis, adalah salah satu sejarawan Portugis besar pertama. Ia dikenal karena membuat Décades d'Asia, sebuah catatan sejarah bangsa Portugis di India, Asia, dan Tenggara Afrika. Di bagian kedua ini, kita akan menceritakan buku 1 bab 13 yang sebelumnya bab 12. Di sini diceritakan hubungan Portugis dengan kerajaan Sunda. Mereka bersekutu. Di tahun 1522, Jorge Albuquerque, gubernur Malaka, membawa kapal yang bermuatan penuh untuk dibawa oleh Henriques Lerner, lengkap dengan berbagai hadiah dan bingkisan yang indah, ditujukan pada Raja Samiam yang telah disebutkan di atas, dengan tujuan menjalin hubungan dagang. Siapa Raja Samiam yang disebutkan orang Portugis ini? Ternyata ini adalah Prabu Surawisesa, pangeran dari kerajaan Sunda. Lerner diterima dengan baik oleh sang raja yang sadar akan arti penting hubungan tersebut, terutama dalam situasi perang yang dihadapinya dengan orang-orang Mur atau pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan karenanya, dengan dalih melindungi perdagangan, dia meminta Raja Portugal untuk membangun benteng. Dan sebagai gantinya, dia akan memberi kapal yang bermuatan penuh lada atau merica untuk ditukar dengan barang-barang yang diperlukan oleh negara itu. Lebih lanjut, dia atau sang raja bersumpah sebagai bukti persahabatan akan mengirimkan 1000 kantong lada setiap tahunnya, terhitung sejak dimulainya pembangunan benteng. Jadi sahabat, sejarah mencatat kerajaan Hindu Sunda sedang berperang dengan Kesultanan Cirebon dan Kesultanan Demak yang sudah Islam. Hebatnya lagi, kerajaan Sunda mengizinkan Portugis mendirikan benteng di Sunda Kelapa. Dan kedua pihak ini antara kerajaan Sunda dan Portugis membuat perjanjian Padrao yang prasastinya ada di Museum Nasional Jakarta. Setelah tercapai kesepakatan dan saling menukar hadiah, Lerner kembali ke Malaka di mana dia diterima oleh Albuquerque yang langsung melapor pada Raja Portugal dan mengatakan bahwa permintaan tersebut dipenuhi. Francisco de Sá akhirnya berlayar dengan 6 kapal, di mana nama kapal dan nakodanya disebutkan tersendiri, yang dikumpulkannya di Malaka, dan memulai ekspedisi ke Bintan, kemudian direbut oleh Raja Malaka terdahulu. Dalam perjalanan terjadi badai dahsyat, dan salah satu kapalnya dinakodai oleh Dironte Kulho, terdampar di pelabuhan Calapa, di mana benteng itu dibangun. Maksudnya ini adalah pelabuhan Sunda Kelapa. Kita lanjutkan. Ketika kapal itu ditarik ke pantai, semua awak ditolong oleh orang-orang Mur atau Islam yang kemudian menguasai pulau tersebut. Mereka kemudian dibawa ke ibu kota dan bertemu raja lokal yang telah membuat perjanjian dengan Raja Portugal dan memberinya tempat untuk membangun benteng.
Kemungkinan besar ini adalah raja lokal di bawah kekuasaan kerajaan Sunda. Meskipun rencana menguasai Jawa gagal, namun pihak Portugis tetap meneruskan hubungannya dengan pulau ini, di mana mereka seringkali berlabuh dalam perjalanan ke dan dari Maluku. Sekarang kita di bab 14, bulan Agustus tahun 1526, Antonio de Brito sepulangnya dari Ternate ke Malaka berlabuh di pelabuhan Paneruca atau Panarukan di Jawa Timur, di mana dia bertemu dengan rekan sebangsanya Jono de Moreno yang memiliki 20 kapal jung Melayu. Dari situ dia meneruskan perjalanan ke kota Tagasam, kita tidak tahu ini di mana, yang penduduknya sedang berperang dengan Portugis dan menyita kapal bermuatan cengkeh yang akan dibawanya ke Malaka. Dan mereka bahkan mencoba menyita kapalnya. Hal itu membuatnya harus berhenti di tempat itu di mana terdapat hukum penyitaan kapal bermuatan. Barros kemudian mengemukakan uraiannya dalam geografi, di mana ia telah menggambarkan tujuan semua negara yang telah disebutkannya dalam Dekadas, tapi tidak pernah dipublikasikan. Sekarang kita lihat buku I bab 17, bulan Juli tahun 1528, Don Garcia Henriquez tampaknya berlabuh di pelabuhan Paneruca atau Panarukan dengan tujuan mengisi perbekalan untuk ke Malaka. Dan tampaknya raja atau penguasa Panarukan mengirimkan dutanya pada gubernur Portugis di Malaka pada tahun yang sama, 1528. Keterangan berikut merupakan isi dari penggambaran Jawa dalam dekada oleh Diego de Couto. Couto menggambarkan karamnya kapal Portugis dan penyerangan awak kapal oleh orang-orang Moor yang menguasai kerajaan Sunda, persis dengan keterangan Barros. Jadi dalam hal ini, Valetehan menyerang Sunda Kelapa dan menguasainya, dan mengusir orang-orang Portugis. Kita lanjutkan, dia melaporkan pada negara bahwa Francis de Sá melarikan diri lewat pantai Jawa sebelum terjadinya badai dan mengumpulkan kapalnya di pelabuhan Panarukan, serta memberi gambaran singkat tentang Jawa sebagai berikut. Akan lebih tepat untuk memberikan gambaran lebih jelas mengenai pulau ini dan menunjukkan versi Jawa besar dan Jawa kecil milik Marco Polo, serta meluruskan kesimpang siuran yang ada di kalangan ahli geografi tentang masalah ini. Ini gambaran mengenai Pulau Jawa oleh orang-orang Portugis. Bentuk pulau ini menyerupai babi di atas keempat kakinya, di mana moncongnya mengarah ke terusan Balaberao. Kita tidak tahu di mana ini Balaberao. Dan kaki belakangnya mengarah ke gerbang Selat Sunda yang banyak dikunjungi oleh kapal-kapal kita. Pulau ini terbentang ke timur dan barat. Panjangnya sekitar 480 mil dengan lebar sekitar 210 mil. Pantai utara atau Punggung Babi belum kami kunjungi dan pelabuhan maupun teluknya belum diketahui. Tapi pantai utaranya atau Perut Babi telah sering dikunjungi dan memiliki banyak pelabuhan yang bagus, meskipun terdapat banyak tempat dangkal. Namun, letak teluk dan tempat membuang saus sudah sangat dikenal, sehingga tidak banyak kecelakaan di sini. Banyak kerajaan di sepanjang daerah perairan, di mana beberapa daerah merupakan daerah jajahan. Pada bagian pertama arah timur, Kepala Babi, kami akan memberikan urutan nama yang diketahui. Kerajaan Ovale,
Paneruca atau Panarukan, Agasai, Sodayo, Paniao yang wilayah daratannya sekitar 90 mil dan merupakan satu kerajaan, serta Tabuao, Berdowao, Kajowao, Japara. Ibu kotanya bernama Cerin Hama, daratan seluas 9 mil, dan Japara terletak di tepi pantai. Damo, Margao, Banta, Sunda, Andreguir, di mana terdapat banyak pala yang diekspor melalui Sungai Jande. Pada pedalaman pegunungan banyak raja-raja yang disebut Gunos. Mereka hidup di antara pegunungan, barbar dan brutal, serta banyak di antaranya yang memakan daging manusia. Pegunungan ini sangat tinggi dan sebagian di antaranya berapi seperti Pulau Ternate. Setiap kerajaan yang telah disebut memiliki bahasa tersendiri, namun mereka dapat mengerti satu sama lain, sama seperti kita orang Spanyol dan Galicia. Kerajaan Sunda sangat luas dan lebar, terletak di antara Jawa dan Sumatera, tepat di tengah dan berakhir di Selat Sunda. Banyak pulau terletak di sepanjang selat ini dan hampir sepanjang 120 mil, yang terlebar sekitar 75 mil, dan yang lain rata-rata seluas 36 mil. Banta terletak di tengah. Semua pulau berhutan, namun memiliki sedikit sumber air tawar. Yang terkecil yaitu Macar pada mulut selat. Dikatakan banyak kandungan emasnya. Kita belum tahu ini apa, Banta dan Macar. Pelabuhan utama kerajaan Sunda adalah Banta, Aceh, Cakutara, atau dengan nama lain Carafao, yang tiap tahun didatangi sekitar 20 somas, jenis kapal yang dimiliki Cinbek atau Cochin Cina dari pelabuhan Cina untuk membawa muatan lada, ditukar dengan 8.000 babars yang setara dengan 30.000 kuintal lada per tahun. Bantam terletak 6 derajat lintang selatan di tengah pantai yang indah seluas 9 mil dari ujung ke ujung. Panjangnya sekitar 800 mil dan pelabuhannya seluas 120 mil. Ini tidak lain adalah Banten. Jadi Bantam sama dengan Banten, sebutan masa kuno. Kita lanjutkan. Sebuah sungai yang cukup menampung kapal mengalir di tengah kota, dan cabang aliran yang lebih kecil menjadi tempat bersaut sampan-sampan kecil. Ada benteng batu dengan tembok setebal 7 hasta, bergerbang kayu dan dilengkapi persenjataan berat. Tempat berlabuhnya bagus. Di beberapa tempat berlumpur, di bagian lain berpasir, dan dalamnya sekitar 6-18 mil. Sang raja, Don John, mengira dengan mendirikan benteng di tempat ini, dia akan menguasai selat ini, dan juga semua produksi ladanya, serta menyuruh Francisco de Sá untuk membangun benteng. Walaupun lebih penting membangun benteng untuk menghadapi serangan Inggris atau Turki, selain untuk kepentingan keamanan perdagangan yang menjadi nilai utama Hindia. Menurut pendapat pendahulu kita, jika raja memiliki 3 benteng, 1 di tempat ini, 1 di Aachen-Beit, dan 1 di Pantai Pagu, jalur pelayaran ke timur akan terkunci oleh ketiga benteng, dan sang raja akan menguasai kekayaan di dalamnya. Kita tidak mengerti apa yang dikatakan orang Portugis mengenai Aachen-Beit dan di Pantai Pagu.
Mereka memiliki alasan lain yang tidak dapat kami sebutkan. Sekarang kita kembali ke Jawa. Pulau Jawa tampaknya dilengkapi dengan segala sesuatu yang dibutuhkan manusia. Dari sini, berbagai pulau lain seperti Malaka, Aachen, dan beberapa pulau tetangga dapat memperoleh keperluan mereka. Penduduk asli dipanggil Jaos atau Jawa, sangat sombong dan menganggap bangsa lain lebih inferior, sehingga bila mereka berjalan di satu tempat dan melihat orang asing berdiri di tempat yang lebih tinggi serta tidak segera berpindah tempat, maka akan dibunuhnya karena dia tidak mengizinkan siapapun berdiri lebih tinggi darinya. Mereka juga tidak mau membawa sesuatu dengan kepalanya walaupun diancam dibunuh. Mereka pemberani dan akan melakukan amok untuk membalas dendam. Walaupun berbagai halangan dihadapi, mereka akan terus berusaha mencapai keinginannya. Lelaki Jawa adalah pelaut yang berpengalaman dan mereka merasa superior dibanding yang lain. Walaupun mereka menghormati orang Cina karena kesanggupannya berlayar ke Jawa, namun pelaut Jawa telah berlayar sampai Tanjung Harapan. Ini adalah tempat paling selatan di benua Afrika dan telah menjalin hubungan dagang dengan Pulau Madagaskar, di mana terdapat banyak keturunan Jawa di sana. Ada cerita konyol yang diceritakan oleh Nicolas Couty dari Venesia tentang pohon yang menghasilkan biji emas yang ditertawakan oleh orang-orang Jawa. Marco Polo menyebutkan mengenai Jawa depan dan belakang. Kami berpendapat bahwa Jawa yang kami singgahi merupakan Jawa kecil dan Sumatera adalah Jawa besar, karena dia mengatakan luas Jawa besar sekitar 2000 mil dan bintang utara tidak terlihat, dan ada 8 kerajaan di sana: Taleb, Basma, Camara, Dragojdo, Lambri, Farafur. Yang kita tahu adalah Lambri. Selebihnya kita tidak mengerti ini kerajaan apa. Kita lanjutkan, sehingga sangat jelas yang dimaksudkan adalah Sumatera yang memiliki keterangan tersebut. Bintang utara tidak terlihat dan pulau ini terletak di bawah garis ekuinoktial yang tidak dimiliki oleh pulau di sebelah timur laut, di mana bintang utara dapat dilihat. Lebih jelas lagi dengan nama-nama kerajaan karena tidak diragukan lagi. Camara adalah Camatra dengan tekanan C lembut seperti S. Dragojao biasa disebut Dragojang atau Andreguir dan Lambri yang masih ada di pulau itu. Sampai di sini dulu sahabat, kita lanjutkan ke topik lainnya.